Di berbagai belahan dunia, krisis geopolitik mengganggu rantai pasok pangan. Distribusi tersendat, harga bahan pokok ikut melonjak. Ketika banyak negara berlomba mengamankan kebutuhan pangannya, ancaman krisis pangan menjadi perhatian dunia. Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana menjamin kebutuhan pangan lebih dari 280 juta penduduk di tengah ketidakpastian global? Selama bertahun-tahun, ketergantungan terhadap impor menjadi salah satu tantangan yang terus dicari solusinya. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Wanam, Papua Selatan, sebuah proyek besar lahir dengan satu tujuan, memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, proyek ini juga memunculkan dinamika. Apa yang sebenarnya terjadi di Wanam? Dibayo, kurai kide nake butuae, ndeku kurakauna nake ibutuae kurane debaye, dibayo. Di ujung selatan Papua, di antara laut, rawa, dan hutan yang membentang ribuan hektar, terdapat wilayah yang selama puluhan tahun hidup dalam keterbatasan. Sekitar 130 kepala keluarga menanti perubahan. Disinilah kehidupan bergerak mengikuti alam. Laut memberi makan, hutan memberi perlindungan, tetapi keduanya tidak selalu memberi kepastian. Bagi banyak keluarga di Wogikel, hidup berarti menunggu hasil tangkapan berikutnya. Tiga 13 km dari Wogikel, kehidupan memiliki cerita yang berbeda. Pemerintah melihat Papua Selatan, sebuah wilayah yang memiliki bentang lahan luas, sumber air melimpah, dan dinilai memiliki potensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan pangan baru di Indonesia. Kawasan inilah yang kemudian dikenal sebagai Wanam. Sebuah wilayah yang kini menjadi bagian dari proyek strategis nasional sektor pangan. Pemerintah menyebut proyek ini bukan hanya soal menanam padi, tapi juga membuka akses ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pembangunan infrastruktur, serta pendidikan di wilayah timur Indonesia. Seperti halnya harapan-harapan masyarakat asli Wanam. Kita kerja di perusahaan itu untuk biaya anak sekolah. Kemudian hari supaya jadi manusia kan bisa lihat anak mama dan bapak di kampung.
Kalau menurut saya, kalau misalnya sudah didukung adanya pembangunan yang luar biasa, ada gedung DPR saya bisa dirubah, gedung bupati bisa dirubah. Kenapa untuk bangunan SD yang sekecil itu saya tidak bisa? Atau SMP, saya rasa bisa. Apalagi bangun SMA lagi itu lebih bagus, atau SMA. PSN atau perusahaan ini masuk, masyarakat ada perubahan sedikit. Namun di balik ambisi besar tersebut muncul kritik dan perdebatan yang membelah opini publik. Apakah proyek ini benar-benar menjadi solusi atau justru menimbulkan persoalan baru? Tidak semua orang melihat perubahan ini dengan cara yang sama. Seiring pembangunan berjalan, muncul pula berbagai pertanyaan, kritik, dan kekhawatiran. Sejak diumumkan sebagai bagian dari proyek strategis nasional, Wanam menjadi topik yang memicu perdebatan. Apakah pembangunan akan membawa manfaat atau justru meninggalkan persoalan baru? Biasa bantu bapak aja di kebun. Ketika saya sudah mendapat hasil, uang saya dikasih sama bapak. Masyarakat saya di Kampung Wanam belum hidup layak, belum hidup bahagia. Dengan satu harapan ini saya minta dengan adanya perusahaan ini atau PSN ini, ada mungkin bisa perhatikan masyarakat di kampung. Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah kekhawatiran terhadap lingkungan. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana proyek berskala besar ini akan mempengaruhi ekosistem Papua yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Pertanyaannya, apakah kekhawatiran tersebut didasarkan pada kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan, ataukah sebagian informasi berkembang sebelum fakta dapat diverifikasi secara menyeluruh? Semua negara-negara bangsa di dunia melaksanakan pembangunan di semua bidang, itu tujuannya hanya satu, yaitu kita ingin masyarakat kita hidup sejahtera. Nah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itulah maka kita melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Kondisi faktual di lapangan itu benar bahwa ada kelompok masyarakat yang menerima kehadiran proyek strategis nasional, tetapi ada juga kelompok masyarakat yang menolak kehadiran proyek strategis nasional ini. Oleh karena itu tugas pemerintah adalah melakukan sosialisasi dengan baik kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum menerima tentang manfaat dari proyek strategis nasional ini, supaya masyarakat bisa memahami dan mengerti pentingnya kehadiran proyek strategis nasional ini. Bagi masyarakat di Wanam, pertanyaannya tidak sesederhana setuju atau menolak. Yang mereka ingin tahu, apakah perubahan ini benar-benar akan mengubah kehidupan mereka? Kepercayaan masyarakat ini harus kita jaga, ya, harus kita bina, dan kita harus yakini betul bahwa masyarakat ini apa yang dilaksanakan di sana oleh pemerintah pusat proyek strategis nasional ini akan bermanfaat utama untuk masyarakat yang ada di situ. Itu sangat penting.
Di tengah perdebatan itu, sebagian masyarakat mulai melihat perubahan dari pengalaman mereka sendiri. Sebelumnya biasa kerja berburu rusa, ikan, tanam-tanam sayur, ubi. Ya kita di sini biasa pangkur, kita kadang-kadang berhutan. Terus kita pikir anak-anak kan sekolah, kita mau antar anak-anak ke sekolah kah atau mau pergi pangkur, karena kebutuhannya itu ada. Kita biaya anak sekolah, terus biaya anak istri makan ditanggung, ya semua itu terjamin. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa proyek ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di Papua Selatan. Ini adalah rawa dan ini punya rakyat. Oke? Ini punya rakyat. Dan ini menerima dengan baik, senang banget yang menerima itu. 60.000 ini tidak ada punya BUMN negara dan punya swasta. Tapi semuanya punya masyarakat setempat. 60.000 itu untuk rakyat semua. Dua narasi kini berhadapan. Di satu sisi ada kekhawatiran tentang dampak pembangunan, sementara di sisi lain ada harapan terhadap masa depan pangan Indonesia. Lalu bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan? Di tengah berbagai perdebatan yang berkembang di ruang publik, satu cara untuk memahami Wanam adalah melihatnya secara langsung. Perubahan di Wanam tidak datang dalam semalam. Ia dimulai dari hamparan rawa yang selama bertahun-tahun nyaris tak tersentuh pembangunannya. Satu persatu alat berat datang, jalur logistik dibangun, jalan mulai dibuka. Sebuah kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau perlahan mulai terhubung. Pelabuhan logistik berdiri, gudang penyimpanan dibangun, tangki bahan bakar dipasang. Infrastruktur dasar yang selama ini tidak tersedia mulai hadir di tengah bentang rawa Papua Selatan. Proses pembangunan ini melibatkan sedikitnya 135 kontraktor dari berbagai sektor. Mereka bekerja membangun fondasi kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat pangan baru Indonesia. Salah satu perusahaan yang terlibat adalah John Lynn Group yang membantu percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan ini. Jangan fitnah orang dong. Bukan karena saya keluarga, jangan fitnah Haji Sam. Yang kontraktor yang ikut ada 135 kontraktor ikut seluruh Indonesia. Kenapa cuma namanya Haji Sam disebut? Kontraktor yang bekerja di cetak sawah 135 perusahaan. Kenapa cuma Haji Sam dia angkat? Karena dia ingin putra daerah pribumi tidak bangkit. Namun pembangunan di Wanam tidak hanya berbicara tentang alat berat dan infrastruktur. Ia juga berbicara tentang pertemuan antara negara dan masyarakat yang akan hidup bersama perubahan tersebut. Pekerjaan yang tersedia, akses yang lebih mudah, dan harapan yang perlahan tumbuh. Perubahan yang terjadi di Wanam mungkin belum sempurna. Namun bagi masyarakat yang selama puluhan tahun hidup dalam keterbatasan, perubahan sekecil apapun mulai terasa.
Akses yang terbuka mempercepat pergerakan orang dan barang. Peluang ekonomi mulai tumbuh di sekitar kawasan yang sebelumnya relatif terisolasi. Bagi sebagian warga, pembangunan menghadirkan sesuatu yang sebelumnya sulit ditemukan. Pekerjaan yang lebih pasti. Ya, saya dari Wanam Kampung. Masyarakatnya dari Wanam Kampung. Penting karena di situ ada perubahan hidup. Kalau saya lihat perubahan ini memang sudah bagus sekali. Ya. Masih banyak masyarakat, anak-anak muda yang mau kerja. Namun bagi masyarakat Wanam, perubahan tidak hanya diukur dari pekerjaan atau pembangunan fisik. Ada hal lain yang jauh lebih penting, yaitu masa depan sesungguhnya sedang dibangun di ruang-ruang kelas sederhana seperti ini. Rasa sayang, rasa sayang, sayangnya Elia. Rasa sayang, sayangnya guru memanggil nama Manuel. Ya, tepuk tangan dong. Akhirnya mereka mau maju. Sekarang sudah di depan toh. Oke, Pak Guru mau tanya. Dari 4 ini siapa mau yang duluan bercerita? Noel? Siki sa oh ini yang cepat. Siki sa. Ya, dari Kampung Wanam. Terima kasih. Saya senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Banyak kendala sekali. Terutama kita bicara soal sarana prasarana, sarpas. Kalau untuk kita pembangunan, kita sangat membutuhkan sekali. Sangat membutuhkan bangunan. Karena melihat sekolah ini, bahkan sekolah ini dari saya SD sampai saya kembali masih seperti begini. Belum ada bangunan baru. Dengan adanya pemerintah perhatikan ke tempat-tempat terpencil, khususnya dalam dunia pendidikan itu sangat penting. Karena membangun sarana pendidikan itu sangat membantu anak-anak di pedalaman. Di sekolah-sekolah kecil inilah harapan tentang masa depan Papua tumbuh setiap hari. Jadi harapan saya, ya nanti anak-anak yang generasi berikutnya lebih semangat lagi. Apalagi didukung lagi dengan adanya pembangunan. Bagi Yohanes, perubahan tidak diukur dari besarnya proyek yang dibangun. Perubahan diukur dari hal yang lebih sederhana. Ya, kita usahakan anak untuk bisa sekolah, bisa ya kerja dalam perusahaan juga. Masyarakat bilang hanya untuk pengaspalan jalan, dengan perumahan, terus sekolah, rumah sakit. Ya sejahtera, masyarakat senang. Masyarakat senang ya? Ya, masyarakat senang kalau kampungnya jadi perubahan.
Di Wanam, masa depan tidak datang dalam bentuk yang besar. Ia datang perlahan melalui jalan yang terbuka, melalui pekerjaan yang tersedia, dan melalui anak-anak yang terus belajar. Saya sudah kasih contoh ke mereka, yaitu sekolah, terus menyusul sampai ke jenjang tinggi. Untuk pendidikan dan kesehatan itu memang kita sangat membutuhkan. Terutama untuk kami yang di Papua, kami sangat membutuhkan sekali itu pendidikan dan kesehatan. Mereka mungkin belum memahami apa itu ketahanan pangan. Mereka mungkin belum mengerti apa itu proyek strategis nasional. Tetapi mereka akan hidup dengan keputusan yang diambil hari ini. Jumlah penduduk terus bertambah, kebutuhan pangan terus meningkat, dan ketidakpastian dunia membuat setiap negara harus memikirkan masa depannya sendiri. Tahu penduduk bertambah 3,5 juta per tahun. Saya sampaikan Anda, Mbak, kalau tidak ditambah, tidak ada PSN, Proyek Strategis Nasional untuk padi, sagu, ubi, terus penduduk bertambah, 3,5 juta, pangannya dari mana? Kelaparan nggak? Kelaparan kan? Kalau kelaparan, mau nggak sutradara itu bertanggung jawab 5 tahun ke depan? Yang benar aja. Ini kita bangun ini untuk keberlanjutan Republik ini, karena penduduk tidak mungkin tidak bertambah. Itu 3,5 juta, mungkin sekarang 4 juta per tahun pertambahan penduduk kita. Penduduk kita 286 juta. Kalau kita nih, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Kalau kita hentikan ini semua program swasembada pangan berkelanjutan, program prioritas Bapak Presiden, tiba-tiba terjadi El Nino seluruh belahan dunia, seperti sekarang terjadi El Nino, kekurangan pangan, ada yang mau tanggung jawab di antara sutradaranya dengan timnya, anggotanya, mau tanggung jawab? Pasti hanya dia bilang, bukan urusan saya. Bagi pemerintah, pembangunan kawasan pangan baru menjadi bagian dari upaya memastikan Indonesia tetap mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Namun, pembangunan selalu dihadirkan pertanyaan, bagaimana memastikan pembangunan berjalan tanpa meninggalkan masyarakat yang hidup di atas tanah ini? Bagaimana memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang tinggal di sini? Kita harapkan proyek strategis nasional ini dapat berjalan dengan baik dalam upaya kita untuk membangun infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi, kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, semua pelaksanaan pembangunan yang kita lakukan harus kita ukur dengan meningkatnya taraf hidup kesejahteraan masyarakat kita. Dan di tahun 2027, pada saat produksi pertama kali dilakukan, yaitu tahun depan, targetnya kita akan menerima 15.000 tenaga kerja. Dan kami, pemerintah daerah, sudah meminta kepada pihak perusahaan agar dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja, supaya mengutamakan 80% tenaga kerja orang asli Papua. Pada akhirnya, masa depan Wanam tidak ditentukan oleh besarnya proyek yang dibangun. Ia akan ditentukan oleh apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari perubahan yang sedang berlangsung. Jadi kita kerja di perusahaan itu untuk biaya anak sekolah. Kemudian hari supaya jadi manusia kan bisa lihat anak mama dan bapak di kampung. Bapak kerja di perusahaan hanya untuk biaya anak sekolah di Merauke. Di tengah perdebatan yang masih berlangsung, satu hal yang menjadi jelas. Bagi sebagian masyarakat di Wanam, pembangunan bukan hanya tentang pangan. Pembangunan adalah tentang harapan. Harapan bahwa generasi berikutnya akan memiliki pilihan hidup yang lebih luas daripada generasi sebelumnya. Dan seperti banyak kisah pembangunan lainnya, keberhasilan tidak akan diukur dari berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi dari berapa banyak kehidupan yang berhasil diubah. Mampukah Wanam menjadi bagian dari masa depan pangan Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Bana sabirane